Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami IMT 118 Surabaya. Kali ini dengan saya Yoga Aprianto. Ya, kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang sirkulasi manajemen dan akan menyinggung di dalamnya konsep terapi cairan. Baik, 30 menit ke depan kita akan diskusi materi tersebut. Oke, baik. Kesempatan ini ya kita akan diskusi tentang konsep sirkulasi manajemen ya. Ya, tentunya ini konsep yang perlu kita review kembali atau kita pelajari kembali karena pelatihan ini adalah pelatihan teknis di mana kita semua harus memahami konsep dulu sebelum nanti akhirnya kita akan praktek ya hands on yakni pada skill station ya. Baik, untuk sirkulasi manajemen ini ya tentunya kita akan diskusikan tentang bagaimana sistem sirkulasi ya pada tubuh manusia. Oke. Kita tahu bahwa eh, cairan dalam tubuh manusia ya dalam kondisi homeostasis tentunya terbagi di beberapa segmen ini, yakni ada di intrasel ya dan di ekstrasel ya. Baik ya. Kalau secara utuh tentunya dalam 100% tubuh kita ini 60%-nya adalah cairan ya. Di mana 40%-nya itu ya ada di intrasel. Kemudian sisanya yakni 20% ada di ekstrasel. Ya. Komposisi ini ya atau proporsi ini berbeda pada anak pada umumnya ya. Karena untuk anak ekstrasel lebih banyak ya dibandingkan dengan intrasel. Yakni sampai 48% ya untuk ekstrasel pada anak-anak ya. Sementara intraselnya adalah sisanya yakni 20%. Baik, jadi konsep ini ya perlu kita pahami ya dalam kondisi fisiologis ya maka ini homeostasis ya. Namun ketika ada gangguan pada segmen ya tertentu misalkan di ekstrasel ya misalkan pada orang yang muntah ya dan diare maka pada segmen ini ya yang akan banyak keluar sehingga tentunya akan terganggulah homeostasis itu. Namun secara autoregulasi tubuh ini sudah diberikan sinyal ya baik lewat humoral ya atau lewat nervous ya dan lain sebagainya. Jadi tentunya konsep ini nanti akan kita sedikit singgung. Oke, jadi ketika ada gangguan di salah satu segmen ya, yakni intrasel atau ekstrasel, maka kondisi ini akan berubah ya. Namun karena tubuh ini secara fisiologis ya dibekali dengan beberapa respon ya disebut autoregulasi ya, yakni itu akan berjalan ya dengan berbagai mekanisme ya. Namun dalam kondisi tertentu di mana eh, pada threshold ya atau batas tertentu ya, maka hal itu akan menyebabkan kondisi patologis ya. Dan kita harus memahami hal itu ya. Kalau dalam konsep emergency ini tentunya kalau gangguan sirkulasi yakni jangan sampai terjadi shock atau kalau terjadi shock jangan sampai kardiak arrest dan kita mampu memberikan treatment di sana. Baik, jadi fungsi cairan dalam tubuh itu sendiri ya cukup vital ya. Ini banyak ya di sini. Saya rasa ini konsep dasar yang sudah sering kita dapati waktu perkuliahan dulu. Ini kita lanjut saja ya. Dalam kondisi fisiologis ya atau homeostasis tadi, maka dalam keseharian kita tidak lepas ya dari beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi cairan dalam tubuh ini ya. Oke, contoh usia ya. Usia ini terkait dengan luas penampang tubuh ya, berat badan ya, tentunya ya ini karena berbanding lurus ya. Contoh ini usia, luas permukaan tubuh dan berat badan, air tubuh menurun dengan peningkatan usia ya. Oke, ini kita bisa lihat di gambar ini ya. Dalam kondisi usia produktif ya, itu konsep awal tadi 60% adalah cairan, sementara pada anak-anak bahkan sampai 80%. Pada lansia tinggal 50% ya komposisi cairan dalam tubuh. Jenis kelamin juga demikian, wanita yakni lebih sedikit ya kandungan cairan dalam tubuhnya karena banyak mengandung lemak. Kita tahu bahwa lemak sendiri sifatnya adalah hidrofobik
hidrofobik ya, yang tidak mudah mengikat air ya. Artinya dalam hal ini perempuan atau wanita ya itu lebih butuh banyak asupan ya, cairan karena memang dalam tubuhnya tidak banyak cairan. Ya, sel-sel lemak sebagaimana ini dengan jenis kelamin tadi, yakni perempuan lebih banyak mengandung lemak ya, maka seperti konsep yang sudah kita bahas tadi. Oke, terus temperatur lingkungan juga ya, ini berpengaruh ya terhadap eh, keluar masuknya, keluarnya cairan ya dalam tubuh ya, maka tentunya dalam kondisi fisiologis ya ada refleks haus ya, di mana kalau seseorang dalam kondisi berpeluh, berkeringat, maka refleks haus akan dirangsang dan dia akan minum ya, dan akan terpenuhi ya intake outputnya sehingga akan homeostasis kembali ya. Oke, faktor stres juga demikian, baik yang sifatnya adalah humoral ya atau hormonal ya, dan lewat mekanisme lainnya. Oke, kondisi sakit ya. Ini dalam kondisi hipertermi ataupun hipotermi sama-sama ini berpengaruh ya terhadap kondisi cairan dalam tubuh. Kita tahu ya secara konsep bahwa kenaikan suhu tubuh 1 derajat Celcius di atas suhu normal ya, ini meningkatkan 12% dari kebutuhan maintenance ya, kebutuhan rumatan ya. Kemudian untuk penurunan suhu tubuh 1 derajat Celcius di bawah 37 maka menurun ya 12 ya. Ini kuning lurus ya sebagaimana meningkatnya tadi. Serta kondisi-kondisi lainnya yakni kondisi pembedahan maupun non pembedahan lainnya, yakni contohnya diare, muntah dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi patologis lainnya. Jadi ya bisa lewat saraf ya maupun lewat ya hormonal ya untuk mekanisme pengaturan cairan dalam tubuh. Oke. Dalam hal ini untuk tetap menjaga homeostasis ya cairan dalam tubuh maka perlu memperhatikan dua hal ini ya, mekanisme pengaturan cairan dalam tubuh melalui proses volume cairan eksternal, pengaturannya lewat cairan eksternal. Yang kedua adalah osmolaritas cairan eksternal itu sendiri. Ya, bagaimana yang kita bahas tadi, yakni diperankan oleh saraf dan hormonal ya. Kalau saraf lewat osmoreseptor atau baroreseptor serta volume reseptor di mana masing-masing ada organ targetnya ya atau sistem yang mengaturnya. Kemudian untuk sistem hormonal juga ada lewat ADH atau lewat RA, renin angiotensin, aldosteron dan lain sebagainya. Baik, kita dari dua hal besar tadi, yang pertama adalah pengaturan volume ekstrasel ya. Maka tentunya ini dipengaruhi oleh intake output ya. Kita tahu bahwa intake output orang dewasa dalam 24 jamnya kurang lebih sedemikian ini. Yakni kebutuhan oralnya sekian ya, terus kemudian dalam makanan ada sekian ya, dan air hasil metabolisme sekian. Jadi totalnya kurang lebih sekian, yakni 2.600. Output pun juga bisa diprediksi ya di usia dewasa, yakni urin kurang lebih 1.500 ya lewat feses 200 ya cc atau mililiter, dan insatiable water loss-nya lewat paru-paru ya dan lewat keringat ya kurang lebih sekian. Jadi dalam kondisi balance ya intake and output-nya maka ini akan kondisinya akan terjaga ya, yakni homeostasis. Intake itu ya tentunya ini termuat dalam kebutuhan harian ya. Dalam kondisi fisiologis ya, tidak dalam kondisi sakit, intake output-nya yakni tentunya bisa berjalan dengan baik. Intake-nya berapa sih ya untuk orang dewasa itu? Yakni kebutuhan cairan rumatan atau maintenance untuk menjaga tubuh tetap homeostasis sesuai dengan yang kita bahas di awal tadi, maka kebutuhannya adalah 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Di rata-rata kurang lebih 40 cc ya per kilogram berat badan per 24 jam. Kalau misalkan ada laki-laki dewasa 50 kg, maka kebutuhan cairan rumatannya dalam kondisi fisiologis maka 50 dikali 40 ya ini kurang lebih 2000 cc dalam 24 jam. Untuk anak-anak ya konsepnya berbeda. Di sini anak-anak yang rumus yang masyhur ya, kita sering dengar ada Holliday-Scar ya. Ini rumus per 10 kg. Ya, ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa
ini digunakan untuk anak kurang dari sama dengan 30 kilo. Tentunya dilihat ya posturnya ya. Ya, kalau anaknya kecil tapi beratnya besar, maka bisa dipertimbangkan menggunakan dewasa ya. Maka kita bisa lihat di konsepnya holiday scale ini, yakni berat badan 0 sampai 10 kilo, ya, faktor pengalinya adalah 100 cc ya per kilogram per hari. Ya, kalau misalkan berat badan anaknya 5 kilo, maka kebutuhan per 24 jam ini cairan rumatan ya, yakni 5 dikali 100, jadi 500 cc. Ya. Itu berlaku untuk 0 sampai 10 kilo. Ya, pengalinya adalah 100. Nah, kalau anak berat badannya lebih dari 10 bagaimana? Contohnya 15 gitu ya. Jadi kalau 15 yakni 10 pertama tetap pakai konsep yang ini 0 sampai 10 yakni kalikan 100. Kemudian sisanya yakni 5 kilo. Kalau saya contohkan 15 tadi, sisanya yakni 5 kilo. Maka 5 kilonya adalah dikali 50. Jadi 10 kali 100, 1000 ya. 5-nya kali 50 yakni 250. Jadi totalnya 1250 ya. Kalau anak berat badannya di atas 20, maka 10 pertama kali 100, 10 kedua kali 50, sisanya yakni dikalikan 20. Contoh 25 kilo, maka 10 kali 100, 10 kedua kali 50, sisanya kalau 25 yakni 5 ya, 5 kali 20. Jadi 1.600 ya. Jadi 1.000 tambah 500 ditambah 100, jadi 1.600. Ya, demikian ya. Jadi kalau anak berat badannya lebih dari 30 ya, ini boleh ya menggunakan yang dewasa juga boleh ya. Baik ya. Saya rasa nanti untuk lebih detail kita akan diskusikan di konsep yang patologis nanti ya. Ini dalam kondisi fisiologis ya, kita masih bahas intake output dalam kondisi fisiologis ya. Oke, baik ya. Ini yakni konsep pemilihan terapi cairan. Sebenarnya terapi cairan itu sendiri tujuannya untuk apa? Ya, kita akan memberikan terapi cairan baik enteral maupun parenteral itu dalam tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumatannya, ya, yakni intake-nya sesuai dengan kebutuhan kondisi fisiologis kah? Atau bahkan dalam konsep resusitasi, yakni dalam kondisi gawat darurat. Ya, ini perlu kita pahami. Ya, kalau rumatan tentunya sebagaimana kita ya sehari-hari ya. Kalau kita berpeluh ya berkeringat tentunya cairan yang keluar dan sedikit garam tentunya yang keluar, maka tentunya kebutuhannya elektrolit dan mungkin ya nutrisi ya. Sementara kalau resusitasi lebih ke volume ya, sehingga cairannya yang dibutuhkan adalah kristaloid dan koloid ya. Oke, ini tadi untuk lebih detailnya terapi cairan ya tergantung tujuan kita memberikannya. Sebatas rumatankah dan atau mungkin bahkan resusitasi. Beberapa cairan parenteral yang dibutuhkan ya dan yang ada di lapangan ya. Oke, saya rasa ini mungkin bisa dipelajari nanti selanjutnya. Oke, ini juga ya kandungan jenisnya atau namanya, kemudian komposisinya ya, osmolaritasnya, indikasi pemberiannya dan ada beberapa catatan mungkin perlu diperhatikan ya. Baik, ya. Dalam kondisi tadi ya patologis di mana butuh resusitasi ya. Tadi kan ada penuhilah cairan kristaloidnya ya. Namun ketika dalam kondisi tertentu di mana cairan kristaloid yang sifatnya isotonis ya, itu bisa dengan cepat memenuhi cairan interstisial ya dan bahkan intersel, maka kalau kita terlalu agresif memberikannya dan terlalu banyak maka bisa menyebabkan ODIM dan lain sebagainya ya. Dampak negatif pun kita akan temui. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan penggunaan cairan koloid ya, atau yang sering disebut sebagai plasma expander ya. Disebut plasma expander karena bisa meningkatkan plasma darah ya. Jadi kalau ini diinfuskan atau diberikan secara parenteral ya IV line, maka ini akan menarik beberapa cairan yang ada di ekstravaskuler masuk ke intravaskuler ya, yang artinya nanti intravaskuler akan meningkat plasmanya diikuti dengan yakni proses berikutnya yakni meningkatnya tekanan hidrostatik ataupun bahkan onkotik ya karena ini termasuk jenis koloid. Oke,
Dan tentunya semakin osmolaritasnya tinggi ya, dan ada beberapa komponen juga di sini yang mempengaruhi waktu paruh di dalam intravaskuler itu sendiri. Semakin besar ya partikelnya ya, maka semakin lama dia akan bertahan di intravaskuler ya. Dan ini sifatnya adalah membantu resusitasi ya. Oke, baik ya. Ini konsep output-nya. Secara fisiologis output ya lewat IWL ya, dikemas dalam keluar lewat urin ya, atau lewat feses atau penguapan lewat paru ya. Dalam kondisi patologis, nah ini muntah berak yang bisa menyebabkan dehidrasi ya, terus atau bahkan perdarahan yang disebabkan karena trauma atau mungkin proses lainnya ya, mungkin pembedahan dan lain sebagainya serta luka bakar. Ya. Ini dalam kondisi patologis ini ya yang sering kita jumpai ya, dan ini nanti yang akan kita bahas ya, konsep manajemen gawat daruratnya pada pasien yang demikian ini. Oke, IWL kehilangan cairan melalui kulit ya. Berapa kurang lebih IWL itu ya? Ini ada kurang lebih dewasa adalah 15 cc per kilogram. Tentunya ada rumus lain yang lebih detail ya, sesuai indeks ya, masa tubuh dan lain sebagainya ya. Ini secara kasar ya, yakni dewasa kurang lebih 15 cc per kilogram berat badan hari ya. Oke, ini referensinya. Kemudian konsep kedua yang untuk mempertahankan cairan tadi lewat keseimbangan darah. Ini ada beberapa mekanisme dalam tubuh yang hal ini akan membantu menjaga homeostasis tubuh ya. Contoh salah satunya mekanisme haus. Ketika kita dalam kondisi berpeluh maka mekanisme haus akan dirangsang ya. Ya, tentunya kita akan ikuti dengan minum ya, kemudian akan diikuti oleh proses dalam tubuh ya. Dalam tujuannya adalah untuk menjaga homeostasis. Namun dalam kondisi ya imbalance ya antara intake output ya, sebenarnya tadi intake output dalam kondisi fisiologis akan dibantu beberapa mekanisme ya, baik lewat persarafan maupun hormonal. Kemudian hasilnya adalah kembali homeostasis. Namun dalam kondisi patologis ya, kondisi itu ya tidak memungkinkan sehingga butuh ya bantuan ya. Ya, yang ketika tidak dibantu ya, akan jatuh ke fase selanjutnya lebih dalam atau lebih parah yang kita sering sebut sebagai shock ya. Kegagalan ya tubuh dalam mempertahankan ya perfusi jaringan atau seluler, maka akan terjadilah apa ini ya apa hipoksi ya dan anoksi ya, kemudian akan terjadi kerusakan sel ya. Dan tentunya saat hipoksi metabolisme menurun ya, terus kegagalan sel ya dalam bermetabolisme, kemudian diikuti dengan kegagalan sirkulasi, maka disebutlah sebagai shock. Ini ada shock bisa karena shock hipovolemik ya, ini yang sering terjadi di lapangan ya, bisa disebabkan oleh 3 hal ini, yakni perdarahan, dehidrasi dan kontusi atau luka bakar. Ya. Oke, definisi dari shock yang sudah kita bahas tadi, yang ketidakmampuan atau kegagalan sistem sirkulasi menyuplai oksigen ya, tentunya dan nutrisi ya. Ini nanti untuk metabolisme menghasilkan ATP ya, namun gagal ya, dan terjadilah potensi kegagalan organ dan kematian. Oke, kalau kita bicara tentang konsep sirkulasi secara menyeluruh tadi ya, secara umum ya, maka konsep sirkulasi itu dipertahankan oleh 3 sistem ya, bahkan ada sistem organnya di situ, yakni pompa. Ya, ini tentunya sirkulasi itu akan bisa beredar, darah itu bisa beredar, cairan dalam tubuh bisa beredar ke seluruh tubuh ya, bahkan ke bagian paling jauh yakni distal ya. Ini tentunya harus dipompa dan ini diperankan oleh jantung. Ya. Oke, jadi ada pompa, kemudian sistem sirkulasi, yakni ini pipanya, yakni salurannya, yakni pembuluh darah, ya, baik arteri maupun vena, kemudian volumenya, yakni isinya, ya isi yang diedarkan dan yang dipompa. Jadi 3 sistem inilah yang akan berpengaruh ya terhadap kelangsungan sirkulasi dalam tubuh. Ya. Ketika gagal organ tadi, ya, misalkan volumenya, yakni pembuluh darahnya terkoyak sehingga volumenya keluar, maka secara prelude-nya menurun, ya akan diikuti oleh kompensasi pemompaan yang cepat untuk menghasilkan tentunya aliran yang cukup ke sel-sel ya, demand-nya akan meningkat dan tentunya kita bisa lihat dengan peningkatan nadi dan lain sebagainya dalam upaya
kompensasi ya untuk menghasilkan cardiac output yang sama ya. Jadi ini ya, prelude bisa karena volume darah, bisa karena plasma darah ya. Kalau plasma bisa karena dehidrasi atau luka bakar. Kalau volumenya cukup ya, namun organ pemompanya yakni jantung ya, ini gagal memompa ya misalkan karena aritmia atau mungkin bahkan kelainan otot atau mungkin bahkan katup ya, maka akan terjadi gangguan ya, gangguan pemompaan. Meskipun volumenya cukup, kalau pompanya nggak baik, ya yang dialirkan akan sedikit ya, dan tidak mencukupi ya kebutuhan seluler dan seterusnya akan sirkulasi ya. Kalau volumenya cukup, pompanya bagus, tapi pipanya ini tidak sesuai ya. Bisa terlalu kecil atau terlalu besar. Yang umum terjadi kalau kita bahas ini adalah shock yakni bisa terjadi karena sumbatan atau karena pelebaran ya. Kalau pelebaran ya kegagalan sirkulasi karena pelebaran pembuluh darah secara sistemik ya yang kita jumpai pada kasus anafilaksis ataupun kasus sepsis ya, maka terjadilah shock yang namanya disebut shock septik atau shock anafilaktik. Dan dua contoh itu adalah kegagalan memompa karena pembuluh darah yang disebut sebagai shock ya. Ya. Kemudian ada juga satu lagi yakni terkait pembuluh darah yakni ada shock neurogenik ya, tapi ini lebih ke sensorik ya atau kontrol di otak ya. Contohnya orang yang kaget ya atau mungkin berdiri lama ya. Kemudian sistem berhenti sesaat dan ya. Baik ya, maka output dari kegagalan organ-organ tadi bisa berupa shock tadi ya yang kita sudah bahas di awal tadi. Ini shock yang paling banyak shock hipovolemik yang bisa disebabkan karena perdarahan, dehidrasi dan luka bakar. Kemudian shock kardiogenik yakni kegagalan ya, pompa jantung ya, miokard jantung yang terganggu sehingga terjadi kegagalan pemompaan oleh jantung. Kemudian shock distributif ya yang sudah kita bahas tadi ya, karena neuroreseptor ya, karena kegagalan tadi ya, di sentral ya, pusat nervus ya, sentral yang di otak ya. Ini maka shocknya shock neurogenik, anafilaktik dan shock ini sudah. Satu lagi ini yang belum, yakni shock obstruktif ya, ini terjadinya tersumbatnya atau penyumbatan pembuluh darah besar ya. Contohnya adalah arteri pulmonal ya atau bahkan yang sering mungkin adalah tamponade jantung. Baik ya, tentunya kita di lapangan ya, kalau terjadi kegagalan organ tadi, bagaimana kita mengenali ya? Ini yang terpenting ya, kita bisa mampu mengenali dari 4 macam shock tadi, sehingga kita secara pemeriksaan fisik, kita mampu mengidentifikasi bahwa ini adalah shock hipovolemik, atau mungkin shock distributif, kardiogenik, atau obstruktif ya. Secara umum ya, kegagalan sirkulasi hampir sama ya, secara umum, yakni heart rate-nya meningkat, ini sebagai kompensasi tentunya ya, meningkat. BP menurun ya, ada kasus kardiogenik bisa meningkat, obstruktif jelas karena ada sumbatan juga meningkat di sini ya. Oke, kalau tampon ada jantung contohnya atau kalau tension ya bisa gencet ya jantung ya atau pembuluh darah yang ada di sana sehingga jadilah distensi ventricularis ya sehingga CVP-nya bisa meningkat di sini. Terus tekanan darah ya pada umumnya menurun ya karena gagal ya sirkulasi. Kulit, nah ini perabaan ya. Secara akral, kalau hipovolemik jelas ya, untuk bagian distal tubuh tentunya dikorbankan ya, untuk menyelamatkan sirkulasi sentral ya, maka secara perabaan akralnya dingin ya. Kalau distributif, karena pembuluh darahnya melebar semua, bahkan di perifer pun masih ada aliran darah di sana yang terkantong ya, dan memungkinkan terjadinya metabolisme di sana, maka masih hangat gitu ya. Tapi pada shock berat tentunya akan dingin ya, karena tetap akan gagal ya metabolismenya. Kardiogenik dingin, dan obstruktif dingin karena tidak nyampe sirkulasinya ke perifer. PRT-nya tentunya lambat semua. Dan ini penting kita pahami ya sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi ya lebih cepat. Tentunya ini didukung dengan data primer ya atau bahkan mungkin data sekunder ya dari heteroanamnesa ya yang mengantar ya adakah riwayat muntah berak ya atau bahkan kalau secara kasat mata kelihatan perdarahan ya mungkin bisa membantu kita bahwa oh ini betul ini hipovolemik. Kalau tidak ada sumber loss yang kasat mata maka kita bisa bahkan ke 3 penyebab dan ini bisa membantu kita.
Baik ya, shock hipovolemik ya disebabkan preload tadi ya, yang paling sering adalah hemorrhagic yakni perdarahan dan non hemorrhagic dehidrasi dan luka bakar. Ya, ini secara patofisiologi ya, rasa sudah kita bahas tadi. Oke, nah ini untuk bisa memahami dengan enak, coba kita pahami konsep ini. Bahwa dalam tubuh kita ini ya, sirkulasi tadi ya secara anatomi atau fisiologi sudah kita bahas ya, diperankan oleh beberapa organ atau sistem tadi ya. Dan hasil kerjanya ada seperti ini ya. Ada istilah cardiac output. Apa itu? Yakni volume darah yang dipompa jantung 1 menit ya, yakni volume darah yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Itu dalam 1 menit itu berapa? Ya, ada istilah stroke volume yakni volume darah 1 kali jantung berdenyut ya, atau 1 kali memompa. Volume 1 kali ejeksi ya, volume ya. Kemudian heart rate adalah nadi ya atau detak jantung. Dalam 1 menit. Maka kita bisa pahami bahwa cardiac output adalah hasil kali dari stroke volume kali heart rate. Ini mudah untuk memahami konsep ini. Coba kita lihat yang di bawah ini. Ya, orang dewasa pada umumnya heart rate-nya normalnya 60 sampai 100, stroke volume 70 sampai 85 ya. Maka cardiac output 1 menit kita bisa prediksi kurang lebih 5.000 cc atau 5 liter ya. Ini bisa kita pahami coba ya. Bila stroke volume turun, ya, stroke volume ini turun, bisa karena perdarahan contohnya misalkan, ya, atau dehidrasi, ya, yang berat, ya, stroke volume mulai turun, maka untuk meningkatkan atau menghasilkan cardiac output yang tetap 5.000, bagaimana caranya? Ya, tentunya heart rate-nya dinaikkan. Ya. Jadi misalkan ini stroke volumenya tinggal 50, maka untuk mendapatkan cardiac output 5.000, heart rate-nya jelas naik. Berapa? Jadi 100 ya, 100 kali 50, yakni 5.000. Ya. Jadi ini jelas ya. Dan ini disebut fase kompensasi. Kemudian ketika ini berlanjut terus ya, di mana heart rate hanya mampu berkompensasi sampai 3 kalinya, stroke volume hanya mampu sampai 30%. Ketika ini tidak dilalui dengan baik, ya, tidak segera ditolong, maka akan jatuh ke fase berikutnya, yakni fase progresif. Ya. Dan ini bahkan bisa berlanjut pada fase irreversible, ya, ditandai dengan kerusakan sel yang meluas. Ya. Dan inilah kalau di jantung bisa menyebabkan cardiac arrest. Ya. Karena itu ini penting, ya, konsep ini kita pahami, ya, sehingga kita bisa melakukan pertolongan dengan baik. Ya. Baik ya, kalau tadi secara konsep fisiologi dan beberapa patologi sudah kita bahas, maka kegagalan akhir atau kondisi terminal dari gagal sirkulasi adalah shock. Maka bagaimana kita dengan mudah mengenali bahwa pasien ini shock atau tidak? Paling mudah yakni pegang akralnya, yakni tangan atau kakinya ya, bagian perifer ya. Maka kalau kita dapati masih hangat, kering merah, maka itu tentunya tanda normal ya, masih baik. Namun sebaliknya, kalau kita temukan ada dingin ya, terus pucat, terus bahkan basah, awas ya. Ini tentunya ada kegagalan sirkulasi ya. Dan ini bisa menjadi dan CRT-nya. Pencet ujung kukunya ya, ujung kuku pencet kembali ya warnanya awalnya pink, dipencet menjadi keputihan. Kalau dilepas lagi, kalau kembali dalam waktu kurang dari 2 detik itu normal. Namun kalau lebih dari 2 detik awas ya. Itu bisa jadi ada gagal sirkulasi. Kemudian nadinya, ini nadi radialis ya, diraba ya. Ini kalau kita teraba kuat ya 60 sampai 100. Kalau lebih dari 100 dan lemah maka awas ya. Itu bisa jadi gagal sirkulasi. Nah, pada kasus perdarahan kalau kita minimal menemui atau menjumpai 3 tanda ini yakni akralnya, CRT-nya dan nadinya yakni dalam kondisi seperti ini maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa pasien tadi ada shock. Namun untuk kasus lainnya boleh dibantu dengan tensi. Namun demikian, tekanan darah atau tensi ini kita harus tahu ya, baseline-nya berapa, biasanya berapa tensinya. Ya, karena kalau dia hipertensi, ya tentunya di atas 140 biasanya, misal 180, terus dia dalam kondisi shock, tanda-tanda lainnya sudah muncul, namun tensinya kok masih 120, ini akan menimbulkan confusion atau kebingungan. Ya. Maka banyak referensi ya bahwa tensi ini tidak menjadi parameter utama ya hanya sebagai untuk konfirmasi atau membantu ya data penunjang. Ya, namun lebih baik atau alangkah baiknya kalau kita sebelumnya tahu ya baseline-nya bahwa misalkan tensinya memang biasanya normal ya 120 maka enak itu ya. Atau bahkan biasanya hipertensi. Maka ada literatur yang bilang bahwa kalau dia hipertensi misalkan 180 dikatakan shock ya tentunya menurun 40
digit ya, 40 poin. Ya ini 40 mm Hg. Kalau 180 biasanya, maka 140 disertai dengan tanda-tanda di atas ini, maka yakin bahwa itu adalah shock. Kemudian apalagi ditambah data lainnya, ya, ini gelisah pasiennya, bahkan sampai koma. Ini JVP, kalau memungkinkan, ya dilihat JVP-nya, ya garis venous pressure-nya di leher, ya bisa dilihat. Dan bahkan kalau sudah terpasang kateter enak ini. Ya ini kalau kita dapati urinnya kurang dari setengah cc per kilogram berat badan per jam, ya ini untuk memahaminya, biasanya peserta didik ini mendengarkan dan menghafalnya cepat ya. Ya ini kurang dari 0,5 cc, tapi memahaminya sulit. Ya kadang-kadang kita aneh juga ya, kita bingung kok bisa ya. Jadi biar mudah difahami, ya ini produksi urinnya itu kurang dari setengah berat badannya per jam. Ya, namun tentunya satuannya kalau urin ya. Jadi kalau berat badan 50, ya ini kurang dari 25 cc. Nah, itu tanda ya penunjang atau tanda tambahan bahwa dia mengalami shock. Namun kalau di initial assessment ya mungkin kita belum sampai, apalagi primary survey kita belum sampai mungkin pasang kateter ya. Baik ya, mungkin dalam kondisi primary survey bahkan kalau di pre-hospital gitu ya, maka untuk mengidentifikasi shock ini mungkin yang tanda 1, 2, 3 ini mungkin bisa lakukan serta kesadaran. Ya, sama mungkin DVP secara kasat mata ya. Ya, kita bisa lihat. Ya, tensi enggak bisa ya. Namun kalau tidak bawa tensi pun kita ternyata bisa memprediksi kira-kira tensi seseorang. Ya, dengan apa? Yakni dengan meraba nadinya. Saat kita raba nadi tadi, yakni contohnya arteri radialis kalau diraba ternyata tekanan darah seseorang itu masih di atas 80 ya. Ini nanti hubungannya sama saat terapi cairan pada pasien perdarahan ya. Ya, nanti salah satu parameternya adalah sampai terabanya nada radialis, nadi radialis. Artinya apa? Ya, ini tensi seseorang itu sudah di atas 80, maka stop. Nanti itu ada permisif hipotensif ya, nanti ada. Oke, artinya apa? Kalau misalkan ada bawa tensi, terus nadi radialisnya kok masih teraba, maka tensi orang itu masih di atas 80. Kalau tidak teraba, maka boleh meraba yang di brachialis ya. Jangan langsung tidak teraba radialis bilang kardiak aris ya. Ya, tentunya ini pembahasan yang berbeda ya. Kalau kita nanti saat belajar BLS, tentunya secara definitif untuk menentukan bahwa ini kardiak aris adalah meraba nadi karotis. Ini bukan arteri radialis ya atau femoralis ya. Kalau radialis tidak teraba, kita naik ke brachialis ya. Ini sebagai tanda untuk mengidentifikasi ya, yakni status sirkulasi seseorang ya. Kalau brachialis atau femoralis ya. Ini kalau masih teraba masih di atas 70, kalau tidak teraba ya ini arteri karotisnya. Ya, ini terakhir ini ya. Tentunya kalau pasien datang itu dalam kondisi tidak sadar, kita secara simultan yakni rescue airway-nya, kemudian periksa breathing-nya dan raba karotisnya ya secara simultan. Kalau ternyata masih teraba, maka tensinya masih di atas 60. Namun kalau tidak teraba ya dan disertai dengan tidak nafas, maka kita boleh memulai dengan CPR ya. Baik ya. Kalau kita temui tadi pasien yang kita hadapi kok shock dengan tanda-tanda yang kita bahas di awal tadi, maka kita lakukan manajemen shock berupa yang pertama posisi shock. Ya, berikutnya hentikan perdarahan ya. Loh ini kenapa kok nggak nyinggung airway breathing? Iya, kalau kita bicara sekarang ini sirkulasi manajemen, tentunya kita sudah selamatkan airway-nya, kita sudah memeriksa, ketemu masalah, dan bahkan kita sudah menolongnya. Demikian juga dengan breathing, airway selesai, kita pindah ke breathing, kita identifikasi ada masalah apa di breathing, tentunya kita juga sudah tolong breathing-nya, kemudian baru kita menginjak ke T, dan ini yang kita bahas tadi. Dan ternyata kita temukan shock. Maka tentunya ya ini kalau ketemu shock yang pertama kita bisa lakukan posisi shock ya nanti dengan beberapa catatan. Terus yang kedua ketika ada perdarahan berikan perdarahan. Kalau tidak ada ya bisa langsung pasang double IV line ya, infus double 2 jalur. Jangan lupa sebelum disambungkan ke cairan ya ini ambil sampel darah ya ini untuk pemeriksaan ya. Kalau pasien trauma tentunya untuk kemungkinan nanti untuk cross match ya untuk donor ya untuk penyiapan donor ya dan untuk memeriksa bahkan faalimustasis dan lain sebagainya. Kalau kan tindakan operatif. Oke, kemudian sambungkan ke infus dengan cairan kristaloid dan segera loading cairan kurang lebih 20-40 cc per kilogram berat badan. Nanti secara cepat. Cepat itu berapa waktunya ada di sini. Baik, yang pertama posisi shock. Ya, ini dengan mengangkat kedua kaki setinggi 45 derajat ini kita bisa mengalirkan ya darah sebanyak 300 sampai 500 cc. Ya, dari kedua kaki ya. Tentunya kalau satu kaki bisa dibagi ya. Oke. Kemudian darah akan dialirkan ke jantung, kemudian dipompa oleh jantung untuk
menyelamatkan untuk organ-organ vital ya, otak ya, otot jantung itu sendiri, paru-paru, ginjal ya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah kalau pasien ini mengalami trauma kepala, maka hati-hati. Ya, tujuan kita ini baik, ya ini posisi ini untuk mengalirkan darah ke jantung kemudian dipompa untuk ke sirkulasi sentral tadi, untuk ke organ-organ vital tadi. Namun pada trauma kepala memungkinkan adanya peningkatan TIK. Oleh karena itu hati-hati. Kalau bisa, yakni slightly head up, yakni head up tipis ya. Ini kurang lebih 20 derajat, kakinya tetap 45 derajat. Ya, posisi tonteng. Kalau V kan simetris gini ya. Kalau conteng itu lebih pendek depan ya, kakinya agak tinggi dikit ya. Dan posisi ini ya efektif hanya untuk 2 macam shock ini, yakni shock hipovolemik bisa karena perdarahan, dehidrasi dan luka bakar, kemudian shock distributif bisa karena shock septik, shock anafilaktik dan neurogenik ya. Kalau neurogenik contoh upacara itu ya yang sering. Kalau dulu kita sering ya dikasih tahu teman-teman UKS ya, kalau ada temennya semaput dikasih bau-bauan. Kalau nggak ada oleum caju putih ya atau minyak gitu ya, maka kaos kaki biasanya itu tentunya tidak memenuhi kaidah ya. Jadi tinggal posisi angkat kedua kakinya dan ditunggu nanti alirannya akan kembali ke sirkulasi sentral, kemudian dipompa ke otak, maka dia akan pelan-pelan sadar kembali. Baik, tentunya kondisi ini berbeda kalau terjadi heat stroke ya, dan ini di luar ya pembahasan. Baik, yang kedua, kalau kita temukan ada perdarahan, maka bisa di stop bleeding ya dengan konsep seperti ini. Pada prinsipnya bebat tekan. Yang ditekan ya sumber perdarahannya dan dibebat. Ini nanti akan ada skillnya, yakni ada macam-macam pembebatan dan pemilihan jenis pembebatannya akan dibahas. Kemudian yang ketiga, secara simultan tentunya pasang infus double ya, 2 jalur. Tidak hanya cukup double ya, melainkan yakni IV CAT-nya harus ukuran besar ya. Karena kita akan meloading cairan dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Cairannya apa? Sebagaimana di konsep yang awal tadi, yakni kristaloid ya di awal-awal. Ini 3 pilihannya, yakni NaCl, RL, Ringer laktat atau Ringer astat ya. Dan rutenya bisa lewat vena, ini pada umumnya. Namun ketika mengalami kesulitan dan apalagi pasien dalam kondisi yang gawat ya, bahkan sudah henti jantung, kita mau masukkan beberapa obat, maka pada anak-anak boleh dipasang di intraoseus, yakni di tulang ya. Kemudian kalau sudah terpasang, baik itu lewat jalur tulang ataupun vena, loading cairan sebanyak tadi yang sudah kita bahas, kemudian diguyur dalam waktu untuk dewasa 10-20 menit, untuk anak-anak 30-60 menit. Oke, ini pasang di IV line ya, IV line di vena-vena besar, ini tentunya diusahakan paling distal dulu ya, menuju ke proksimal sana ya, dan sampai ke jugularis ya, subclavia bahkan ya. Oke, ketika mentok tidak bisa, maka untuk anak-anak boleh dipasang intraos ya di sini nih lokasi ini di 2 cm di bawah tuberositas tubrum ya tonjolan. Ini trokarnya, ini idealnya pakai ini, namun dalam prakteknya ini sulit ya, karena mungkin salah satunya adalah unit cost-nya yang cukup mahal. Oleh karena itu tidak mengurangi ya pentingnya pemasangan ini pada pasien gawat anak-anak, maka bisa menggunakan IV CAT ya. CAT ya. Atau IV kanul ya, yakni ukuran besar 14-16 ya, dengan tindakan aseptik ya. Jalur tulang adalah jalur sementara. Yang pertama, sementaranya karena bisa resiko infeksi tentunya. Jadi kalau bisa jangan lama-lama ya. Oke. Yang kedua, yakni tidak semua obat bisa masuk lewat jalur ini. Oleh karena itu, yakni kepentingannya jelas jadi untuk resusitasi, untuk masuk cairan, obat-obatan, dan tentunya obat-obatan yang bisa lewat sana. Kalau obat emergency, obat resusitasi adrenalin ya, itu masih bisa di sana. Namun kalau sudah masuk napik atau bahkan KCL ya, ini yang tentunya berisiko ya. Oleh karena itu kalau sudah stabil, segera pasang jalur vena. Meskipun lewat vena seksi. Tentunya pasien ini tadi sudah safe ya, life saving tercapai. Kemudian untuk jalurnya bisa diperbaiki. Baik, ya, secara konsep umum terapi cairannya, kita dapati 3 pasien tadi dehidrasi, luka bakar, perdarahan. Kalau sama-sama ini semua dalam kondisi shock, ya, maka ini kita bicara
tadi ya, yang konsep yang ketiga, yang shock sudah, posisi shock sudah, kemudian stop bleeding jika ada sudah, pasang infus 2 jalur pun sudah, maka ini rangkaiannya. Kemudian kita pasang cairan kristaloid, ya, diguyur berapa? Nah ini, kita bicara terapi cairan sekarang ini, ya. Posisi shock tentunya sudah tadi. Ya, guyur cairan. Kalau sudah habis dalam waktu yang sudah ditetapkan ini, maka kalau sudah habis evaluasi, ya masih ada shock atau tidak. Dengan cara ya pegang akralnya, CRT-nya, nadinya tadi periksa kembali. Kalau masih ada tanda-tanda shock, artinya masih ada shock. Iya, brodok lagi, guyur lagi dengan jumlah yang sama, dengan waktu yang sama. Kalau misalkan sudah evaluasi lagi, masih ada shock atau tidak. Misal tidak ada gitu ya, artinya shock sudah terkoreksi atau sudah tertangani, maka kita bisa lanjutkan dengan sisa defisit kalau masih ada sisa, atau jangan lupa maintenance ya, baik pada pasien dehidrasi, luka bakar ya. Kalau luka bakar nanti ada konsep sendiri ya yang sudah include di dalamnya, atau mungkin perdarahan, ini jangan lupa ada maintenance ya. Maintenance-nya ini apa? Ini sudah kita bahas di konsep fisiologis cairan tadi di awal, yakni kebutuhan dewasa 40 cc per kilogram berat badan per hari, kemudian anak-anak yakni rumus Holiday-Segar, yakni rumus per 10 kilogram yang sudah kita bahas. Oke, ini dehidrasi yang sering terjadi. Ini baik ya. Ini ada kalau kita bicara dehidrasi, ini konsep yang pertama ya, pada kondisi patologis yang kehilangan cairan ya. Ini dehidrasi ini yang pertama, maka kalau kita bicara dehidrasi ada 3 derajat. Ringan, sedang, berat. Ya, ini punyanya Pierce ya. Tidak salah demikian. Ya, ini Pierce ya. Oke, sama ini ya, Pierce ya. Namun ini ada beberapa angka persennya ini yang mungkin kalau Anda temui di beberapa ya literatur, ya ada yang 3 sampai ada yang kurang dari 8, ada yang kurang dari 6 ya. Tapi pada prinsipnya mirip ya. Jadi kalau kita pakai ini sekian ini ya. Dikatakan ringan, tanda-tandanya masih dalam, jadi pasien ada loss ya, ada loss berupa mungkin muntah atau diare, tapi tanda-tanda vitalnya normal semua. Maka ini disebut dehidrasi ringan. Ya, dengan kehilangan berat badan. Ya. Kalau kita bicara tentang cairan tadi, ya kan 60% adalah cairan dalam tubuh ini, maka untuk konsep ini, yakni berat badannya menurun, yakni 3% sampai 5% dari berat badan sebelumnya. Ya. Oke, jadi menurun sekian. Atau mungkin bisa dilihat dari tanda-tanda klinisnya, tanda-tanda klinis oke, karena kita tidak mungkin ya, atau yang sering itu apalagi orang Indonesia yang jarang periksa berat badan. Contoh saya sendiri saja ya nggak tahu ya berat badan terakhir saya ini berapa. Ya, kalau tahu gitu ya, ada database yang bisa diakses setiap saat bahwa si A ini berat badannya sebelum masuk rumah sakit adalah sekian, maka enak. Kalau dia masuk dengan diare, terus dia naik timbangan, berat badannya ketemu, maka bisa dengan enak. Namun kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu acuan yang enak adalah gejala klinis. Ya. Gejala klinis seperti ini, maka baru kita ikuti dengan presennya. Kalau misalkan dia dehidrasi ringan, ya ada muntah berak, klinisnya baik, maka dia ringan, maka persennya sekian. Artinya dia kehilangan cairan, yakni nanti berat badan dikali, kalau ringan yakni kurang dari atau 3 sampai 5%. Misalkan 5%, jadi 5/100 dikali berat badannya. Itu ketemu. Itulah cairan yang hilang dari tubuhnya. Ya, yang berkorelasi antara berat badan dengan kebutuhan cairannya. Kalau sedang, yakni 6-9%, ini ada tanda-tanda klinis yang mulai berubah, tapi tidak sampai jatuh ke shock. Sementara kalau berat ini, ya severe ini, sudah ada tanda-tanda shock ini ya, maka ini bisa menggunakan sekian persen. Ini ringan kurang dari 6%, ini untuk mudah dihafal. Sedang 6-9%, berat yakni 10 atau lebih ya. Baik ya. Ini konsepnya. Kalau pasien datang ke kita muntah berak ya, dia lemes gitu ya, maka langkah pertama adalah yakni dihitung defisitnya. Ya, kalau kita bicara terapi cairan, yakni tadi, oh dia lemes ya, tapi tidak sampai tanda shock. Oh ini anggap sedang misalkan, cocokkan dengan gejala klinis. Jadi kalau sedang maka 6-9%. Kalau mau diambil di tengah-tengahnya misalkan 8 gitu ya. 8 per 100 dikali berat badannya ya. Loh ini kok ada 1000, ini apa ini? Ya ini adalah berat badan kilo ya, kilogram. Kilogram itu ekuivalen dengan liter. Jadi kalau kita mau jadikan cc, maka liter tadi dikalikan 1000 cc ya. Jadi jelas ya. Jadi 1000 di sini adalah karena kilogram jadikan karena berbanding dengan liter, maka kilogram itu sebanding dengan liter, maka liter jadikan cc dikali 1000. Jadi kalau berat badan 50 misalkan, dia dehidrasi sedang 50/100 dikali
6 sampai 9 tadi. Misalkan 8 ya, 8 per 100. 8 per 100 kali 50 kali 1000. Nah, ketemulah itu defisitnya. Oke. Nah, itu diberikan ya dengan cara ditambahkan dengan maintenance. Tapi pemberiannya tidak langsung gitu ya, melainkan dibagi dua. Jadi untuk dehidrasi ringan dan sedang, kalau sudah ketemu defisitnya misal nih ya, ini misal ketemu 1000, maintenance-nya ketemu 1000, maka cara memberikannya yakni 1000 ini yang defisit dibagi dua ya. Ini setengah defisit, setengahnya yakni 500 ditambah setengah maintenance yakni 500 diberikan dalam 8 jam. Ini rumus Guilot ya. Kemudian sisa yang kedua, separuh yang kedua tadi 500 ditambahkan 500 maka 1000 dihabiskan dalam 16 jam. Ini kalau ringan sedang. Kalau berat, apalagi disertai dengan shock, maka ya kita dahulukan grojok. Sambil grojok, sambil guyur tadi, yakni 20-40 cc per kilogram berat badan tadi, kita hitung defisitnya. Nah, sambil guyur kita hitung defisitnya berapa. Ya. Misalkan nih, defisitnya 5.000 cc. Terus kita grojok sudah 2.000 cc. Ya, shocknya sudah teratasi, maka baru dikurangkan. 5.000 defisit tadi dikurangi 2.000 cc yang sudah diguyurkan tadi, maka sisa defisitnya tinggal 3.000. Nah, itu yang baru diberikan seperti konsep ringan sedang tadi, yakni 3.000 dibagi 2, yakni 1.500, ditambahkan maintenance-nya, kalau contohnya tadi berat badan 50, maka 2.000, di sini separuhnya 1.000, yakni 1.500, ditambah 1.000, dihabiskan dalam 8 jam, sisa yang kedua 1.500, ditambah 1.000, maintenance, maka dihabiskan dalam 16 jam. Jadi dalam 24 jam habis tadinya. Jadi kalau pasien shock tentunya grojok dulu, guyur dulu, yakni terus baru dihitung defisitnya. Jadi nanti akan mengurangi defisit. Nah, sisa defisit jangan dibuang, yakni diberikan bersamaan dengan maintenance dengan konsep setengah-setengah tadi. Ya, saya rasa ini cukup jelas ya. Namun kalau terlalu cepat ya, nanti kita akan bisa bahas lebih detail lagi di skill station ya. Contohnya ya ini yang ringan tadi. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah perdarahan. Perdarahan saya rasa secara umum ya sama ya, ini konsep-konsepnya ya, biar cepat langsung ke contoh ini. ABC tetap ya, yakni sebelumnya tentunya 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, baru kita ke ABC. Ya. Nah, kalau kayak gini nih ya, di mana yang didulukan ya? Mungkin kita terperangah dengan ini ya, sumber perdarahannya ini. Namun yang terpenting tetap kita waspada ya, tentang 3A dulu. Langsung main pegang ya pasien. A dulu, terus ingat konsep keilmuannya, yakni A, B, C, dan seterusnya. Ya, ini untuk kondisi patologis yang kedua, ya, yakni shock yang disebabkan karena perdarahan. Ya. Shock hipovolemik, yang pertama tadi karena dehidrasi, yang kedua ini karena perdarahan. Kalau kita bicara tentang perdarahan, maka ada trauma status ya, yang dikeluarkan oleh GISEC dan yang digunakan oleh American College of Surgeons ya. Ini ada 4 kelas ya, kelas 1, 2, 3, 4. Ya, ini gimana ini implikasinya? Yakni kita harus hafal gejala klinisnya. Duh, kalau penghafal iya ya. Ya, kita memang harus hafal dulu ya, nanti terus digunakan, terus kita sering menggunakannya dan baru itu hafal. Kalau sudah hafal jadi refleks ya. Refleks yang baik didasarkan keilmuan, maka itulah yang namanya profesional ya. Maka ini kita coba lihat ini, nadi normal ya tentunya gampang ya, 60 sampai 100 ya. Nah, kalau dia kelas 1 ya masih 60 sampai 100. Ada manifestasi perdarahan tapi nadinya normal. Kalau kelas 2, yakni ada manifestasi perdarahan, nadinya naik nih. Ini di atas 100. Terus sampai berapa ini? Kalau di kelas 3 ini sampai di atas 120, tentunya kelas 2 ini 100 sampai 120. Kelas 3, 120 sampai 140. Kelas 4, yakni lebih dari 140. Nah, ini bilangan genap yang mudah dihafal. Tekanan darah juga demikian, ini normal. Kalau bicara normal tentunya 90 sampai 140 ya sistoliknya. Sama juga kalau decrease artinya di bawah 90, apalagi ini ya sudah sangat turun. Dan seterusnya, nadinya, tekanannya, dan RR-nya juga mudah dihafal. RR normal 12 sampai 20, kalau di sini 14 sampai 20, maka naik di sini 10 poin, 10 poin. Ya, kelas. Nah, kalau sudah kita hafal klinisnya, ini misal ada pasien datang dengan berdarah-darah tadi, sebagai contoh gambar di awal tadi, maka 3A sudah, terus A, B sudah, kemudian C, pegang akralnya, ya sekaligus kita periksa ini. Ya, tanda-tanda vitalnya. Ketemu RR-nya sekian. Ya, nadinya sekian, tensinya sekian, maka kita sudah bisa memutuskan bahwa dia ada di kelas berapa.
Kalau sudah hafal, ketemu kelasnya, maka jangan lupa ingat persennya di sini. Contoh kelas 1, yakni kurang dari 15%. Dari mana? Dari EBV ya, estimated blood volume-nya ya. Jadi dia kehilangan darah ya, atau darah yang keluar dari tubuhnya yakni kurang dari 15%. Ya, atau 15 kurang dari 15% dari EBV, estimated blood volume-nya. Ya. Kalau kelas 2 15-30, kelas 3 30-40, kelas 4 lebih dari 40 ya. Ini dihafalin dan mudah untuk dihafal. Ya, kita ambil range di dalamnya yang mudah juga boleh ya. Artinya mengandung makna di dalamnya ini aman, ya. Baik ya. Ini kelas 1 2 kristaloid ya, kelas 3 ini butuh transfusi. Di sini ada darah ya, darah. Ya, kelas 1 2 yakni cukup cairan kristaloid tanpa transfusi, kelas 3 dan 4 mungkin sudah mulai butuh transfusi. Ya. Oke, ini ada konsep ya, konsep dasar juga di sini ya. Nah, ini pesan ini. Cairan pengganti. Nah, ini cairan pengganti darah. Kalau cairan kristaloid ini yakni rumusnya 3:1. 1 cc darah itu berbanding dengan kebutuhannya ini 3 cc cairan kristaloid ya. Ini nanti konsep ini apakah masih relevan nanti kita coba bahas di slide berikutnya. Shock hipovolemik ini konsep awalnya yakni ini tadi ya, 3 cc kristaloid yakni sebanding dengan 1 cc darah. Ya, maka kalau kita ngitung ya seperti ini. Contoh ada pasien berdarah-darah, maka tentunya gejala klinisnya seperti apa, jatuh pada kelas berapa. Nah, ini maka tentukan kelas shocknya. Nanti kelasnya ketemu misal kelas 2 yakni 15 sampai 30. Maka misalkan kita ambil 20 di tengahnya, 20/100 dikali EBV-nya. EBV itu apa? Estimated blood volume, estimasi volume darah seseorang. Berapa? Misalkan berat badan 50, maka 50 kali 70. Yakni darah dalam tubuh orang tadi 3.500 cc atau 3,5 liter. Nah, kalau dia contoh tadi perdarahnya jatuh pada kelas 2, yakni 20/100 dikali 3.500. Ketemu di situ. Yakni kurang lebih berapa tadi ya? Yakni kalau tadi di sini 3.500, yakni 3,5 dikali berapa kelas 2? 2/100. 2 kali 3,5, jadi 700 cc. Jadi kurang lebih 700 cc. Ya, kehilangan darahnya. Maka yaitu sebagai EBR. Nah, kalau diganti dengan cairan kristaloid, maka 700 cc darah tadi, yakni diganti dengan sampai 3 kali ya, cairan kristaloid. Ya. Jangan lupa ditambahkan dengan maintenance. Ya. Ya, jadi tadi ini ganti loss-nya, sementara maintenance adalah cairan rumatan. Ya. Konsep ini ya ada tren ya, tentunya secara evidence base kemudian diteliti ya, secara research ya. Ini ada jurnal yang menyatakan ini contoh tadi mungkin akan kita bahas ini ya. Target pemberian cairan resusitasi pada pasien ini isu dan trennya pada pasien shock hemorrhagic ya karena trauma maka ada hypotensive resusitasi ya. Hypotensive resuscitation ya. Maka yakni pada pasien perdarahan tidak lagi diguyur sampai 3 kali ya. Misalkan ketemu 2000 cc maka diguyur 3 kalinya yakni 6 liter gitu ya. Tapi ada konsep ini ya. Ini di launching tahun 2013 ya. Dan di beberapa pelatihan advance ini sudah digunakan ya. Ada catatan-catatan di dalamnya tapi secara umum seperti ini. Yakni diguyur pakai yang 20 sampai 40 cc pun boleh, yakni batasannya ini perlu diperhatikan. Ini kalau awalnya nadi radialis tidak teraba, maka sampai teraba. Ini artinya apa? Kalau mungkin ada monitor di sebelah kita di ruang kerja kita, ya maka di situ tensinya sudah terukur sistoliknya di atas 80. Maka stop ya. Guyurnya stop, kemudian dilanjutkan dengan cairan maintenance ya. Contohnya saya rasa nanti akan dibahas di skill session dan yang terakhir yakni terkait dengan luka bakar. Luka bakar ya tentunya ya ini semakin luas penampang tubuh yang terbakar, maka semakin banyak kebutuhan cairannya. Oleh karena itu, konsep terapi cairannya tentunya harus tahu ya segmen mana saja bagian tubuh yang terbakar dan tentunya kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam mengidentifikasi ini. Ada 2 cara untuk mengidentifikasi luas luka bakar. Yang pertama, yakni rule of 9. Kapan kita menggunakan ini? Yakni kalau segmennya jelas ya. Segmen yang terbakar jelas. Contoh lengan ini, satu tangan ini yakni ada bagian dalam dan luar. Yakni bagian dalam 4,5, luar 4,5. Jadi satu tangan ini 9%.
Ya, tubuh bagian depan, yakni dada 9, perut tentunya bagian bawah ini 9, maka permukaan tubuh bagian depan yakni 18. Terus punggung sama pinggang yakni 18, jadi badan ini 36%. Kan kemaluan 1%. Kaki bagian depan 9%, belakang 9%, ketemu kalau di total yakni 100% luas penampang tubuh ini. Nah, kalau segmen yang terbakar itu jelas seperti ini, maka enak. Kita gunakan rule of nine. Namun kalau segmennya terpisah, maka kita gunakan Palmar formula. Ini formula telapak tangan. Ya, telapak tangan siapa? Ya, ini tentunya pasien. Satu telapak tangan dinilai 1%. Ya. Baik, kalau sudah ketemu luasnya, maka kita masukkan ke rumusnya. Ya. Luas luka bakar yang sudah kita identifikasi dengan dua metode tadi, kebutuhannya tentunya, kalikan berat badannya kali konstanta 4. Ini disebut formula Baxter, Buckland formula. Akan diberikan caranya kalau sudah ketemu di sini, separuh dihabiskan dalam 8 jam, separuhnya dalam 16 jam. Ini mirip dengan konsep defisit tadi ya, dan maintenance pada pasien dehidrasi. Karena memang secara patofisiologi memang mirip ya. Kalau perdarahan memang sangat jelas berbeda ya. Ini volume darah, baik plasma, elektrolit, semuanya yang ada di dalam vaskular keluar semua. Contoh ini luka bakar ya, ini catatannya yakni pada kejadiannya kapan. Ya, yakni 8 jam itu 8 jam itu harus habis separuh tadi itu yakni dari jam kejadian. Dari jam kejadian bukan jam ditangani. Jadi kalau 8 jam harus habis separuhnya yakni 3 ditambah 8 yakni habis jam 11 ya. Oke, seperti itu. Nanti lebih dalam akan kita bahas di materi selanjutnya yakni tentang luka bakar. Baik, hasil dari pemeriksaan sirkulasi ya, mulai awal tadi mengidentifikasi tanda shock ada atau tidak, oke sudah ketemu, lakukan manajemen shock, oke sudah selesai ya dengan ada kasus yang kita sudah bahas dehidrasi, luka bakar atau perdarahan tadi. Hasil akhirnya yang kita lakukan ada dievaluasi. Hasilnya bisa jadi responnya cepat ya, yakni segera terkompensasi dan dalam kondisi stabil, atau bahkan awalnya stabil kemudian drop lagi yang disebut transient response atau bahkan no response. Ya, sirkulasi ketemu ada tanda-tanda shock diatasi tidak bisa terkoreksi dengan baik. Ya, ini bisa karena apa? Banyak hal di sini. Baik ya, saya rasa itu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita nanti saat pertemuan atau saat nanti kelas daring ya. Kita tentunya nanti akan ketemu di daring ya, diskusi ya. Sebelumnya nanti peserta didik akan mendownload ya materi ini, kemudian mempelajari, kemudian kalau ada hal yang perlu ditanyakan, bisa tanya pada dua kesempatan, yakni kesempatan saat diskusi daring atau bahkan saat luring, saat offline, saat skill station. Saya rasa cukup demikian. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.